Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina Rosada, NPM 20.14.0120 dari Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di video kali ini, saya akan memenuhi tugas bahasa Indonesia dari dosen Ibu Husnul Khotimah, yang mana setiap mahasiswa wajib membuat video kesimpulan materi tentang satu, yaitu kesantunan berbahasa, yang kedua ada keterampilan berbahasa, yang ketiga ada keterampilan berbicara, dan yang keempat ada keterampilan menyimak. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video berikut ini. Selamat menyimak. Yang pertama ada kesantunan berbahasa. Kesantunan erat kaitannya dengan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan berbahasa itu berhubungan dengan komunikasi. Jika kita hubungkan antara kesantunan dan berbahasa, maka kesantunan berbahasa itu adalah etika dalam berkomunikasi. Nah, di dalam kesantunan berbahasa ini, kita perlu mengetahui aspek-aspek yang berhubungan dengan kesantunan berbahasa. Nah, aspek itu merupakan apakah berbahasa kita santun atau tidak santun. Nah, aspek itu ialah yang pertama ada aspek kesantunan linguistik dan yang kedua ada aspek pragmatik. Apa itu linguistik dan pragmatik? Linguistik ialah sejauh mana kata-kata atau arti dari kata itu santun atau tidak santun. Hal ini cenderung kepada kata dan arti di dalam kamus. Adapun pragmatik ialah makna yang terkandung dalam kata ataupun arti yang bersangkutan. Tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa kesantunan itu terbagi atas dua. Yang pertama ada kesantunan linguistik dan yang kedua ada kesantunan pragmatik. Kesantunan linguistik adalah kesantunan dalam kata atau kalimat. Nah, kesantunan ini kata atau kalimat yang digunakan harus sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering kita sebut dengan KBBI. Kesantunan linguistik erat kaitannya dengan kalimat imperatif atau bisa disebut kalimat perintah. Nah, hal ini cenderung di dalam kalimat perintah, hal ini cenderung sekali tidak santun. Karena kalimat imperatif atau kalimat perintah biasanya meminta atau menyuruh. Nah, kesantunan linguistik dalam tuturan imperatif harus mencakup 4 hal. Yang pertama, panjang pendek tuturan. Yang kedua, urutan tuturan. Yang ketiga, intonasi dan isyarat kinestik. Dan yang keempat, ada pemakaian terhadap lingkungan. Yang pertama tadi ialah panjang pendek tuturan. Maksudnya ialah semakin panjang kalimat atau tuturan, maka semakin baik pula dan semakin santun. Begitupun sebaliknya. Contoh, ada yang pertama kalimatnya dengan seperti daftar hadir itu. Nah, kalimat yang kedua, ambil daftar hadir itu. Adapun kalimat yang ketiga ialah ambilkanlah daftar hadir itu. Dari 3 kalimat tersebut, kalimat yang ketiga lah kalimat yang lebih santun karena kalimatnya panjang dan sesuai apa yang kita mau ungkapkan. Nah,
Ketiga, ada intonasi dan isyarat-isyarat kinestetik. Intonasi yang dipanjangkan membuat kalimat tidak santun. Karena apa? Karena intonasi ini berhubungan dengan ekspresi wajah yang menjadi suatu aspek kesantunan. Yang keempat, ada pemakaian penandaan kesantunan. Nah, di bagian ini terbagi lagi menjadi 3 bagian atau 3 macam, yaitu tolong, mohon, dan silahkan. Yang kedua, kesantunan pragmatik. Kesantunan pragmatik berhubungan dengan konteks. Nah, konteks itu bisa berupa waktu, tempat, situasi, dan suasana. Konteks bisa bergantung terhadap pihak pembicara dan bisa dengan tujuan, maksud, nada, dan lain-lain. Dalam kesantunan pragmatik, yang artinya makna yang dituturkan. Apakah kalimat ini santun? Apakah kalimat ini tidak santun? Kesantunan ini diwujudkan dalam kalimat perintah atau imperatif. Tujuan dan maksudnya memerintah, tetapi tidak dituturkan dalam kalimat imperatif. Hanya saja dituturkan dalam kalimat lain, yaitu kalimat pernyataan atau kalimat pertanyaan. Masuk pada kesimpulan yang kedua, yaitu keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa sangatlah diperlukan pada saat kita seminar atau presentasi. Bagaimana itu terampil dalam berbicara? Terampil berbicara memerlukan sebuah keahlian yang dilatih. Untuk menjadi terampil berbicara, kita tidak boleh asal bicara. Ada 3 hal untuk terampil berbicara, yaitu yang pertama kualitas diri, yang kedua materi, dan yang ketiga ada kualitas cara penyampaian. Nah, yang pertama ada kualitas diri. Apa itu kualitas diri? Kualitas diri fungsinya untuk meningkatkan kualitas diri dengan menciptakan daya tarik agar memperhatikan. Yang kedua ada kualitas materi. Apa itu kualitas materi? Kualitas materi fungsinya untuk kita agar bisa menguasai materi dengan baik. Bagaimana agar kita bisa menguasai materi? Nah, caranya yaitu dengan cara membaca materi yang kita akan sampaikan. Yang kedua, dengan memahami sebaik-baiknya, dan yang ketiga terus berlatih di depan cermin, seakan-akan kita menampilkan sebuah penyajian atau sebuah materi di khalayak orang banyak. Nah, jadi kita itu harus perlu juga berlatih agar pada saat penampilan kita menyampaikannya dengan baik, yaitu berbicara dengan terampil. Nah, yang ketiga ada kualitas penyampaian atau kualitas cara penyampaian, yaitu tidak hanya di mulut kita berbicara, tetapi pada saat penyampaian kita juga harus dengan gerak, yaitu dengan menggunakan tubuh kita agar orang melihat bahwa tubuh kita tidak kaku pada saat penyampaian. Dan jangan sekedar hanya membaca materi, tetapi kita melakukan kontak mata terhadap penonton atau terhadap yang melihat. Jadi, masuk ke materi 3, yaitu kesimpulan keterampilan membaca. Perbedaan bisa dan terampil itu beda.
arti bisa artinya mudah dilakukan. Sedangkan terampil itu kegiatan membaca ini diperlukan pada saat kita membaca kritis. Apa itu membaca kritis? Membaca kritis merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami bacaan secara detail dan dapat menganalisis dari bacaan tersebut dan memberikan hasil kritikannya. Sedangkan membaca biasa adalah kegiatan membaca dengan santainya, atau kata istilahnya itu membaca aja, tidak menghayati terhadap bacaan tersebut. Dalam membaca kritis ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan kita lakukan. Nah, di dalam membaca kritis ada teknik-teknik yang perlu kita ketahui. Nah, teknik itu disingkat dengan SQ3R, yaitu survei, question, read, reset, dan review. Nah, artinya survei adalah untuk mengetahui isi atau gambaran secara umum. Question itu untuk memberikan sejumlah pertanyaan. Kalau read itu dilakukan dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Reset yaitu mengecek pertanyaan-pertanyaan dari si pemberi pertanyaan apakah sudah sesuai dengan materi. Nah, yang terakhir ada review, yang artinya kegiatan mengembalikan membaca dari awal sampai akhir. Nah, setelah kita melakukan teknik-teknik tersebut, barulah kita bisa melakukan analisis dan kritik. Masuk ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan keterampilan menyimak. Apabila seseorang menyimak, seseorang tersebut haruslah menjadi penyimak yang baik. Menyimak adalah kegiatan pikiran. Nah, menyimak bukan hanya sekedar mendengar dan melihat, tetapi untuk menjadi penyimak yang baik perlu melalui proses-proses untuk itu. Nah, adapun tahapan untuk keterampilan menyimak ada 5. Yang pertama yaitu mendengarkan, yang kedua memahami, yang ketiga yaitu menginterpretasi, dan yang keempat menuai, dan yang terakhir itu memberi respon atau menanggapi. Nah, mungkin materi yang saya sampaikan di sini banyak kesalahannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa like dan subscribe. Terus, nah teman-teman, itu tadilah merupakan kesimpulan dari beberapa materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa dipelajari bersama-sama. Terima kasih telah menyaksikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.